Halo semuanya, apa kabar kalian gengs? Well, hari ini aku mau bahas cerita yang membuat heboh satu Indonesia, yang gak hanya membuat heboh tapi sekaligus miris dan sedih ya. Jangan lupa nyalain lonceng biar kamu dapat notif kalau aku bikin video terbaru. Well gengs, hari ini aku mau bahas cerita yang membuat heboh satu Indonesia, yaitu cerita atau berita yang lagi viral, sekaligus sedih dan miris ya. So yang pertama gengs, viral di media sosial kasus suami mutilasi istri menjadi beberapa bagian. Nah, kisah tragis suami mutilasi istri menjadi beberapa bagian ini terjadi pada Jumat 3 Mei 2024. Kasus pembunuhan yang dibarengi mutilasi gegerkan warga Dusun Sindang Jaya, Desa Cisantrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pelakunya adalah Bapak Tarsum, umur 40 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ngerasa ya ampun, umur 40 tahun gengs, kayak muda banget, tapi kok bisa ya kejadian gitu. Kalau umur 40 tuh kan masih dibilangnya masih usia produktif ya, masih dibilang seorang pemuda. So gengs, Bapak Tarsum ini seorang juragan domba. Nah, Bapak Tarsum ini kan menurut sumber adalah juragan domba. Beberapa sumber juga memberikan informasi bahwa Bapak Tarsum juga seorang tukang jegal hewan, yang mana di sini bapaknya sembelih hewan ternak sendiri ya, geng. So, itu berarti Pak Tarsum dan keluarga merupakan golongan di ekonomi yang berkecukupan. Nah, kalau dilihat dari kepribadiannya sendiri, Pak Tarsum adalah seorang yang dikenal ramah dan mudah berbaur dengan masyarakat sekitar. Itu kata para tetangganya ya. Tapi ia tega membunuh dan memutilasi istrinya sendiri, yaitu Ibu Yanti berumur 40 tahun. Berarti Pak Tarsum sama Bu Yanti ini umurnya nggak beda jauh ya. By the way gengs, Pak Tarsum ini kan umurnya 40 tahun. Ini bisa dikatakan masih muda. Tapi kalau aku lihat ya, kita lihat di foto atau video yang sudah tersebar di media sosial, wajah Bapak Tarsum dan struktur badannya itu udah kayak umur 60 tahunan gengs. Jadi apakah emang benar umur 40 tahunan atau memang lebih dari itu gitu. Bapak Tarsum sebelum hari kejadian memang sedang dalam kondisi depresi yang diakibatkan oleh ekonomi, di mana saat itu Pak Tarsum didatangi oleh seseorang untuk menagih hutang. Ada beberapa info yang beredar bahwa salah satu anak Pak Tarsum terlilit pinjol atau pinjaman online akibat judi online yang ditaksir kerugiannya sebesar 150 juta rupiah. Nah, akibat depresi, beberapa kali beliau melakukan aksi percobaan bunuh diri, namun selalu gagal karena diselamatkan oleh warga. Ia juga sering berkata kepada warga sekitar agar anak-anaknya dapat dididik dengan benar. Saat itu, Pak Tarsum dinilai kondisinya membaik sehingga warga kecolongan gengs. Tanpa pengawasan, Pak Tarsum kembali ke rumahnya. Nah, pembunuhan sadis itu terjadi sekitar pukul 7.30 atau setengah 8 pagi ya, waktu Indonesia Barat. Nah, korban atau yang kita kenal Ibu Yanti ini diduga hendak pergi ke pengajian pada pagi Jumat. Nah, menurut saksi bahwa terjadi percekcokan antara korban dengan Bapak Tarsum, yang dimana istri Pak Tarsum membela anaknya yang sedang terlilit hutang akibat judi online. Kesal dan gelap mata, Bapak Tarsum memukul korban, kemudian membunuh korban dan memutilasi tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian. So, jadi polisi juga belum mengetahui Pak Tarsum ini membelah atau memutilasi Bu Yanti sampai berapa bagian gitu. Belum ada laporannya dan belum diketahui. So, ada saksi yang kaget melihat aksi tersebut. Tapi yang saksi ini nggak dapat melakukan bantuan ya, karena mereka ngeri dan takut karena Bapak Tarsum ini masih memegang pisau di tangannya. Nah, sementara saksi yang lain itu berlari untuk meminta pertolongan ke polisi setempat. Pak Tarsum karena sudah stres dan gak waras, dengan tenangnya memasukkan bagian-bagian tubuh Bu Yanti ke wadah besar atau yang biasa disebut baskom dan menyeret beberapa potongan daging Bu Yanti ke pos ronda. Saat itu suasana TKP itu sangat mencekam. Pak Tarsum berkeliling rumah warga menawarkan daging istrinya agar dibeli oleh warga atau tetangganya, gengs. Jadi kalau dalam bahasa Sundanya, Pak Tarsum ini bilang, beli ya beli daging si Yanti, belilah beli, yang artinya nih beli nih dagingnya Yanti. Orang pikir mungkin daging Yanti apa nih, Bu Yanti jualan daging apa gimana gitu. Pas ada saksi yang lihat ke wadahnya, ternyata itu potongan manusia. Jadi tetangganya pada kaget dan shock, gengs. Jadi aduh, kok bisa kejadian kayak gini gitu. Itu buat aku ya, buat aku, menurut aku nih, orang yang menyaksikan itu pasti kayak trauma, shock, dan itu kayaknya kejadian yang gak akan bisa dilupakan seumur hidup oleh para saksi-saksi pada saat kejadian di situ gitu. Sangat
mengerikan. So, reaksi warga saat itu kaget bukan kepalang. Beberapa warga ada yang memvideokan aksi Bapak Tarsum tersebut. Saat polisi dan warga berusaha mengamankan Pak Tarsum, beliau sangat tidak stabil keadaannya pada saat itu. Nah, sampai-sampai dia digotong oleh warga dan polisi. Ketika di dalam sel, Bapak Tarsum ini seperti linglung. Dia tuh kalau di dalam bahasa Sunda tuh seolah-olah ngomong kayak gini, ini nyata tuh, ini nyata, hari iya bener nyata, data di asa di jalan kene. Yang kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, dia seolah-olah bertanya pada dirinya sendiri, kepada beberapa polisi yang ada di situ, seperti, ini nyata nggak? Ini nyata nggak? Kok perasaannya Bapak tuh masih di jalan barusan? Aku kok jatuhnya jadi kasihan ya, gengs, karena dilihat dari tatapan matanya, Bapak Tarsum kelihatannya kosong, pandangannya kosong, gitu seperti orang linglung. Sebelum ditindak lebih lanjut, polisi akan memeriksa kondisi kejiwaan Bapak Tarsum. Gengs, jika benar ulahnya Pak Tarsum ini akibat depresi, akibat anaknya yang terlilit hutang, pinjaman online, dan juga judi online, so ini dibutuhkan peran pemerintah yang benar-benar sangat diperlukan dengan memblokir akses-akses internet yang berbahaya karena udah banyak korban yang berjatuhan. So, jadi atas kejadian ini aku ngomongin sampai gemeteran, gengs, karena masih sama ya, aku juga kok bisa kejadian seperti ini gitu. Dilihat dari kondisi ekonominya Pak Tarsum ini, sebenarnya ekonominya berkecukupan gitu kan. Aku lihat di backgroundnya gitu ya, belakang rumahnya cukup ya, bukan bagus gimana gitu ya, tapi rumah yang normal, biasa gitu kan, bukan yang kayak gubuk atau yang gimana gitu ya. Otomatis lah kehidupan ekonomi Bapak ini tuh harusnya stabil, kecukupan gitu, apalagi dia punya usaha ternak hewan dan juga jegal hewan. Tapi akibat karena judi online, pinjaman online gitu kan, orang tua mana yang nggak kesel gitu kan, yang nggak depresi gitu. Sedangkan itu kelakuan anaknya, dan ya ibunya pastilah ya, mau sesalah apapun pasti belain anaknya. Cuman kan Pak Tarsum ini yang nyari uang, yang ditagih utang, ya otomatis lah Pak Tarsum juga mungkin kesal ya, dan stres. Pokoknya everything semuanya jadi satu sampai dia gelap mata melakukan hal seperti itu gitu kan. Ya, so kedepannya kita berharap agar peran pemerintah tuh masuk ya ke dalamnya gitu. Jangan ada kejadian lagi gara-gara judi online, pinjaman online, sampai banyak orang yang bunuh diri, mencelakain saudaranya gitu. Aduh, jangan sampai ya, mudah-mudahan gitu. So, aku berharap Pak Tarsum segera disadarkan, kalaupun misalkan bisa dibawa ya ke rumah sakit dan dites kejiwaannya dan dapat penanganan yang baik lah ya. Dan anak-anaknya mudah-mudahan disadarkan. Almarhum Ibu Yanti mudah-mudahan diterima di sisinya dengan tenang. Amin ya robbal alamin. So, lanjut gengs ke berita yang kedua. Nah, jadi gengs, ada berita seorang anak berinisial B, umur 11 tahun, di Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, selamat meski sempat meminum kopi saset yang beracun pemberian ibu tirinya. Aduh, ini lagi-lagi suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang tua, ya, ibu tiri gitu. Tapi kita jangan menormalisasi ibu tiri itu kejam ya, nggak bisa. Karena kalau sudah menikah dengan suami, yang suaminya itu bawa anak gitu kan, harusnya bisa menerima ya, harus bisa konsekuen dengan anak yang dibawa suami atau anak yang dibawa istri dan menyayangi gitu. Ini kok malah dikasih racun gitu kan. Terus racunnya juga itu kan dikasih minum ke kopi saset. Emang anak kecil boleh ya minum kopi saset lagi ya? Gue nggak habis pikir gitu, bisa begitu ya. Oke gengs, balik lagi ke materinya. Aku nih kadang suka kalau lagi baca materi ya di teleprompter ini nih gitu, pas lihat kopi saset anak gitu kan, masa anak kecil minum kopi saset gitu. Aduh. Oke, balik lagi. Nah, kopi saset yang beracun itu pemberian ibu tirinya berinisial RI alias Wanti, umur 36 tahun. Nah, pelaku meracuni korban pada Minggu tanggal 5 bulan Mei 2024. Nah, dan kejadiannya itu sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat atau sekitar setengah 1 siang ya. Setelah ditanya oleh petugas, R mengaku telah mencampurkan racun tikus merek Timex sebanyak 2 bungkus ke dalam minuman yang diberikannya kepada anak tirinya. 2 bungkus gengs, gak tanggung-tanggung. Usai meminum kopi beracun, B kejang-kejang. Korban yang sempat memuntahkan kopi yang diminumnya, nah kejadian itu diketahui oleh tantenya. Nah, tante korban itu langsung memberitahu suaminya, yang mana suaminya itu adik dari bapak korban. So,
aku lihat videonya ya, dan itu lihat adiknya lagi kejang-kejang, itu kerasa tersiksa banget. Itu kejadiannya itu di teras rumahnya. Ya ampun, aku bener-bener, aku kan lagi bikin konten ya, jadi aku ingat lagi kejadian si adik itu kejang-kejang, kayak sambil keluar busa di mulutnya, kejang-kejang, gak berdaya. Itu anak kecil umur 11 tahun, gengs, bisa-bisanya gitu. Aku benar-benar sedih baca berita ini. Kok ada ya tega gitu. Seorang dewasa, orang tua yang berpikiran dewasa bisa melakukan kejahatan terhadap anak kecil, gengs. Soalnya kan anak kecil dan perempuan, ibu hamil itu, kalau misalkan kamu ngelakuin kejahatan kepada anak kecil, itu tuh kayak, aduh, setan aja minder, geng, sama kelakuan atau kejahatan kalian gitu kalau kamu melakukan hal seperti itu. So jadi tante dan paman korban itu langsung mengebawa adiknya ke rumah sakit ya. Nah, dari hasil kesimpulan sementara, Bu Wanti ini meracuni anak tirinya karena kesal dengan suami. Karena menurut tersangka, selama menikah 4 tahun dengan ayah korban, dirinya pernah mengalami KDRT. Ibu Wanti juga menyebut suaminya sering marah-marah, tidak jelas. So, tersangka ini berkata, jadi saya melampiaskan kepada anaknya dengan memberi racun tikus. Akibat perbuatan tersangka, jadi tersangka ini terancam hukuman 15 tahun penjara. Ya, kalau misalkan punya masalah dengan suaminya atau bagaimana, ya selesaikan dengan suaminya dong. Jangan dilampiaskan kepada anaknya ya, yang kecil, yang gak berdosa, yang tidak tahu apa-apa gitu. Kasihan banget, gengs. Aku miris banget ya. Ini orang-orang yang bikin kejahatan kayak gini, mereka terinspirasi dari mana nih? Dari film, dari apa gitu ya? Atau dapat bisikan setan atau dari mana gitu? Kok bisa-bisanya gitu ngelakuin hal seperti itu? Dan kalau menurut aku, hukuman 15 tahun penjara itu kurang ya, gengs. Karena mungkin nggak ada efek jera gitu. Cuman balik lagi ya kepada kepolisian gitu. Mudah-mudahan ibunya ini diberikan hukuman yang setimpal, adiknya cepat recovery, dan sebagai orang tua kita juga harus mengawasi anak-anak kita ya, supaya tetap aman. Oke, gengs, itu dia berita yang aku sampaikan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang udah aku bawakan ya beritanya. Jangan lupa Instagram aku di follow. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan berita. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.